Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga tentunya Anda dalam keadaan yang selalu semangat. Nah, pagi ini senang sekali kembali saya Naruna Lubis dapat berjumpa dengan Anda di Sapa Sulsel. Saudara, besok Rabu 27 Juni adalah hari yang penting bagi masyarakat. Utamanya ini di Sulawesi Selatan, besok Anda akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota di beberapa daerah. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak besok, bagaimanakah persiapan panitia dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan? Ini terkait dengan pesta demokrasi, apa saja hal yang dipersiapkan oleh KPU mengingat pesta demokrasi ini sudah dalam hitungan jam. Langsung saja kita bahas bersama Humas KPU Sulsel yang sudah datang pagi ini bersama kita di Sapa Sulsel, ada Bapak Asrar Marlan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Deg-degan Pak? Lumayan. Lumayan. Oke, ini karena memang pesta demokrasi, apalagi positif negatifnya sangat besar sekali yang perlu diantisipasi ya Pak. Oke, sejauh ini Pak, ini kurang dari 24 jam pesta demokrasi lokal kita di Sulawesi Selatan, pemilihan gubernur dan warga Makassar juga ini sudah menyalurkan haknya besok. Di detik-detik ini, apa persiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum? Ya. Jadi saat ini kita sudah merampungkan semua hal yang berkaitan dengan persiapan pemilihan, terutama logistik ya. Seminggu terakhir ini kami berkonsentrasi penuh untuk memenuhi semua logistik di seluruh kabupaten sampai ke TPS. Hari ini adalah hari -1, jadi semua logistik pilkada berupa kotak suara dan seluruh komponen-komponen yang harus tersiapkan di TPS itu sudah harus tiba di TPS. Jadi berdasarkan pemantauan kami sampai tadi malam itu logistik semua sudah tiba di kabupaten dan sudah didistribusi ke seluruh TPS. Terutama yang menjadi titik tumpu kemarin kita adalah C6 ya, undangan untuk memilih. Nah, itu juga sudah harus sampai di pemilih. Ya begitu. Oke, jadi logistik semuanya ini sudah dipastikan sampai ke seluruh daerah? Iya, berdasarkan monitoring kami ke seluruh kabupaten itu sudah disampaikan ke PPK, PPS, dan ke TPS. Oke, kotak suara, surat suara, dan undangan juga sudah Pak? Sudah. Oke, lalu seperti apa sih persiapan panitia yang ada di TPS-TPS seperti itu Pak? Ya, jadi seharusnya hari ini semua TPS sudah dibangun ya, sudah disiapkan TPS-TPS-nya untuk memberikan hak suara bagi masyarakat. Namun tentu ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi untuk TPS ini, karena TPS itu harus aksesibel, terutama bagi kaum disabilitas ya, harus bisa dijangkau, dan semua elemen-elemen di TPS itu harus mendukung pemberian suara, terutama bagi kaum disabilitas. Dan sekarang ini kita berkonsentrasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hari pemilihan besok dan menghimbau mereka untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya besok. Ya. Oke, jadi boleh dibilang TPS-TPS ini sudah hampir rampung semuanya dan harusnya TPS ini juga ramah terhadap kaum disabilitas. Nah Pak, masih terkait dengan TPS, ini beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini kemarin tertimpa musibah bencana seperti di Kabupaten Wajo dan Sopeng ini tertimpa banjir. Nah ini apakah mempengaruhi proses pemilihan besok? Apakah ada kemungkinan ditunda karena TPS-nya yang boleh dibilang tidak layak seperti itu? Ya, jadi berdasarkan pemantauan kami hingga tadi malam, beberapa TPS di Wajo, Sopeng, dan juga kemungkinan Luwu itu akan ada banjir ya. Banjir di Wajo itu cukup tinggi sehingga mungkin akan mengganggu aksesibilitas pemilih ke TPS. Namun berdasarkan komunikasi kami, teman-teman di KPU Wajo dan Sopeng ini sudah siap melaksanakan pilkada dengan kondisi seperti itu, karena kalau di Wajo sendiri kondisi seperti ini sudah sering dialami ya. Disiasati dengan mengadakan TPS terapung misalnya, atau TPS itu dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi tempatnya. Namun pun jika hal-hal yang di luar jangkauan kami terjadi, bisa saja
pemungutan suara itu di tempat itu ditunda. Namun saya kira itu adalah pilihan terakhir ya. Ketika tidak ada lagi aksesibilitas yang cukup untuk pemilih, kemungkinan hal terburuk yang terjadi adalah penundaan pemungutan suara di tempat itu. Tetapi sejauh pantauan kami di beberapa tempat tersebut, TPS-TPS itu akan disiapkan untuk menjamin masyarakat memilih di tempat itu. Baik, jadi sejauh ini dari pantauan KPUD Sulsel untuk KPUD di daerah-daerah yang tertimpa bencana banjir seperti itu, ini tetap diusahakan TPS-nya seperti semula, tapi kalau misalnya kondisinya parah, ini semuanya akan dikondisikan, misalnya mencari TPS yang baru dengan dataran yang lebih tinggi, atau mungkin bisa jadi yang kreatif tadi ini TPS terapung, Pak ya. Oke, Pak. Di masa kampanye ini ternyata masih banyak alat peraga kampanye yang berkeliaran di masyarakat, dan saya sendiri tadi sebelum siaran di sini saya ke kantor ini memang masih melihat ada beberapa. Ini bagaimana sih peraturannya? Iya, jadi masa pembersihan alat peraga itu memang ada di masa tenang, dan sekarang ini masih dalam masa tenang. Alhamdulillah kami dibantu oleh pihak Pemda setempat di semua kabupaten itu sudah menurunkan alat peraga. Jadi kalau masih ada yang belum, saya kira itu akan menjadi bagian dari evaluasi kami di KPU Sulsel terutama, dan juga akan disampaikan ke KPU Kabupaten, karena memang membersihkan alat peraga ini tidak sederhana yang dibayangkan ya, karena tempat-tempat itu harus dijangkau dengan baik ya, terutama di Kota Makassar ini infrastruktur yang seperti itu kalau diturunkan secara manual itu agak sulit ya, butuh alat-alat tertentu, dan itu kami minta bantuan dari pihak Pemda yang notabene memiliki alat-alat yang bisa menjangkau tempat-tempat tertentu untuk menurunkannya. Dan kita sudah komunikasi bahwa hari ini harus bersih semua alat peraga kampanye semua pasangan calon di semua kabupaten, dan termasuk untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Baik, jadi intinya alat peraga kampanye soyogyanya sudah harus bersih, steril dari jangkauan wilayah penduduk seperti itu, karena mengingat besok ini sudah hari H pemilihan kepala daerah. Nah Pak, berbicara tentang jumlah pemilih di Sulawesi Selatan, ini sebenarnya menurut data KPU sejauh ini jumlah pemilih kita ada berapa untuk Pilgub? Ya, jadi berdasarkan hasil pemutahiran data dan penetapan DPT itu ada 6.022.987 pemilih di Sulawesi Selatan yang tersebar di 24 kabupaten. Dan ini akan memilih di 17.142 TPS sekitar itu. Nah, jadi tentu kami harapkan bahwa mereka ini bisa terakomodir dan bisa menyalurkan hak suaranya nanti semua TPS itu. Oke, jadi DPT atau daftar pemilih tetap di Sulawesi Selatan ini ada 6 juta lebih pemilih yang terdaftar untuk melakukan pemilihan gubernur besok. Nah, ini apakah ke-6 jutanya ini semua akan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, atau ternyata ada masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi golongan putih? Kita akan tanya seperti apa persiapan KPU untuk mengantisipasi pemilih golput. Setelah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Hari depan bangsa tergantung kita semua. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa besar. Maka kita tidak boleh pilkada ini kita jadikan sebagai tempat kemudian untuk merusak kedamaian. Nikmati pilkada ini dengan kegembiraan. Mari kita jujur melaksanakan pemilu ini sebagai sebuah proses menuju memilih anak-anak bangsa yang terbaik di antara yang baik. Hadirkan suasana damai untuk negeri kita tercinta. Merekat damai dan menjauhi permusuhan. Tidak melontarkan ucapan-ucapan ataupun kampanye yang bernada kebencian. Allahu Akbar ikhwahillah. Wujudkan pilkada damai untuk Indonesia tercinta.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan persiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan serentak kepala daerah besok. Ada Pilgub Sulsel dan juga pemilihan wali kota dan bupati di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pak, kita ulas tentang maraknya fenomena golput yang dari setiap pemilihan, entah itu Pilpres, Pileg, dan juga pemilihan kepala daerah, selalu saja ada golongan putih. Dan kalau saya ingat waktu pemilihan wali kota Makassar yang lalu, ini juga golput ini sangat tinggi, boleh dikatakan cukup tinggi. Nah, mengantisipasi terjadinya fenomena seperti ini, apa yang dilakukan oleh KPU, Pak? Ya, jadi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, itu jauh hari sebelum pemilihan ini kami melaksanakan banyak sekali sosialisasi dengan menyentuh banyak segmen. Ya, di KPU sendiri itu ada beberapa segmen utama yang menjadi titik tumpu dalam rangka sosialisasi, ya. Ada pemilih berbasis keagamaan, pemilih perempuan, disabilitas, marginal, dan terutama ini pemilih pemula. Nah, ini kami sangat memperhatikan keberadaan pemilih pemula ini karena persentasenya cukup besar, mencapai 20% dari 20% dari total 6 juta pemilih di Sulsel. Nah, mereka ini harus dibangun kesadarannya tentang pemilu atau pilkada itu seperti apa. Beberapa kegiatan kami itu menyasar ke sekolah misalnya, ya, sekolah-sekolah SMA terutama, di mana mayoritas dari teman-teman adik-adik kita di SMA itu adalah pemilih pemula. Kemudian di kampus-kampus juga kita melakukan kegiatan Ghost to Campus. Nah, memang peningkatan target jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilihan itu sangat berat. Di pemilihan terakhir kita, ya, di Sulsel itu hanya 73% partisipasi pemilih. Dan untuk sekarang ini kami target 78%. Saya kira peningkatan 5% ini cukup berat, ya, karena mengingat bahwa membangun animo masyarakat, membangun kesadaran terhadap pentingnya pemilu dan demokrasi itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Tapi kami harapkan bahwa dengan semua kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan selama ini, menyentuh ke kampus-kampus dan seluruh komunitas-komunitas yang merupakan segmen-segmen utama kami, itu kita harapkan elemen-elemen itu menjadi agen bagi komunitasnya atau bagi lingkungannya untuk memberikan informasi kepada lingkungan dan komunitasnya tentang bagaimana pemilu dan demokrasi itu, terutama mengajak mereka untuk menggunakan hak suaranya. Itu yang lebih penting, ya. Jadi pemilih pemula, atau dalam kata lain ini anak-anak muda yang baru saja mendapatkan hak pilihnya karena sudah melewati usia 17 tahun ini perlu, ya, meningkatkan kesadarannya, jangan sampai ikut ke dalam golput karena partisipasi Anda ini sangat diharapkan. Wah, ini ternyata miris juga. Ternyata kalau dari datanya dari pemilihan-pemilihan yang lalu ini hampir 30% orang yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Jadi itu, ayo datang ke TPS besok. Pak, ini terkait dengan menyalurkan hak pilih. Bagaimana dengan orang yang terdaftar sebagai atau memiliki hak pilih, tapi ternyata dia belum mendapatkan undangan? Apakah boleh menyalurkan hak pilih datang ke TPS hanya bermodalkan KTP saja? Ya, jadi memang basis untuk menggunakan hak pilih itu adalah C6, ya. Orang populer dibilang undangan, ya. Tapi kalau belum menerima C6 misalnya, namun terdaftar di DPT, di TPS setempat, itu bisa menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan IKTP dan dipastikan oleh petugas KPPS bahwa memang yang bersangkutan adalah orang yang akan menggunakan hak suaranya itu, sehingga hak suara ini bisa tersalur dengan baik dan digunakan oleh orang yang tepat. Oke, jadi panitia pemungutan suara nanti akan melihat apakah Anda ada dalam daftar pemilih tetap yang mereka punya seperti itu. Jadi boleh dilihat nama aslinya apakah sesuai dengan daftar yang ada di para panitia yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu, ya, Pak, ya. Oke, nah itu dia. Jadi jangan ragu buat Anda yang belum mendapatkan formulir C6 atau undangan untuk datang ke TPS. Jadi Anda sisa membawa KTP Anda saja. Nah, ini persiapannya boleh dibilang sudah mantap dari Komisi Pemilihan Umum. Kita berbicara dengan pasca proses pemilihan.
butuh berapa lama kira-kira untuk KPU mengetahui hasil dari pemungutan suara atau boleh dibilang siapa sih pemenang dari pemilihan ini? Butuh berapa lama untuk masyarakat bisa mengetahui hasil resmi dari KPU, Pak? Ya, sebenarnya kalau hasil resmi itu ada tahapan-tahapannya ya. Ada tahapan di PPK, kemudian kabupaten, dan juga di provinsi untuk pemilihan gubernur. Nah, saya kira itu yang menjadi tahapan resmi. Jadi kami selalu berdasarkan pada hasil rekap sesuai tahapan itu. Ya, adapun metode hitung cepat ataupun quick count dan segala macam itu bisa menjadi pembanding saja bagi masyarakat untuk mengetahui hasil, karena kita tetap berpedoman pada hasil rekap secara berjenjang itu. Namun pun kita bisa menyajikan juga real count untuk hasil pemilihan ini berdasarkan semua dokumen C1 yang di-upload dari TPS langsung ke KPU Kabupaten untuk kemudian ditayangkan di website KPU RI. Oke, dari semua tahapan yang dimiliki atau yang harus dilewati KPU ini butuh berapa lama sampai akhirnya hasil finalnya boleh diketahui masyarakat? Ya, kalau hasil final itu bisa sampai minggu pertama Juli, itu tahapan itu sudah bisa diketahui. Namun pun bahwa penetapannya tentu menunggu perkembangan selanjutnya, karena kan masih dimungkinkan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Untuk masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilihan suara. Oke, Pak, sayang sekali kita sudah di ujung segmen perjumpaan kita pagi ini. Silahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulsel untuk menyampaikan harapan ataupun juga imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 esok. Ya, jadi kami dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah berhak untuk memilih agar datang ke TPS besok 27 Juni 2018. Mari kita ke TPS untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wali kota di tempat kita masing-masing. Ingat Ki, besok 27 Juni 2018 ayo ke TPS. Oke, ayo ke TPS, jangan golput sekali lagi ya. Oke, terima kasih Pak Asar Marlan sudah datang berbagi informasi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Semangat untuk KPU. Oke, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kita akan masih kembali lagi di segmen 3 nanti. Dan saudara, kita sudah sampai di ujung segmen kita di Sapa Sulsel pagi ini. Saya ingatkan Anda lagi bahwa besok merupakan pemilihan kepala daerah serentak, dan kita di Sulawesi Selatan ini ada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan dan juga pemilihan wali kota dan bupati di beberapa daerah. Jangan lupa untuk salurkan hak pilih Anda di TPS terdekat dan pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani Anda dan yang memiliki visi misi yang terbaik. Itu dia. Saudara, mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.